apa namanya, ruang ini adalah rumah saya sendiri begitu ya, dan bagaimana konektivitas antara dalam dan luar itu bisa terjalin baik. Next. Ini layout yang mungkin bisa sangat fleksibel dan penggunanya sangat fleksibel yang merepresentasikan sebetulnya penggunaan dari ruang-ruang di mana kalau kita tahu banyak bangunan tradisional di Indonesia juga pada dasarnya memiliki esensi terhadap fleksibilitas penggunaan ruang tersebut. Dan rumah ini meskipun rumah yang sifatnya umurnya baru gitu, kami bangun dan kami huni di tahun 2012 begitu, tapi rumah yang cukup kompak ini justru mendapatkan performance-nya ketika fleksibilitas ruang itu juga terjadi di rumah kami yang berukuran tidak besar gitu ya, 4,5 kali 7,5 meter, dan lantainya ada satu lantai dan lantai mezanin. Kami menikmati keseharian kami dengan berbagai aktivitas yang kami lakukan di rumah ini dengan fleksibilitas ruang tersebut. Next slide. Nah, ini yang juga menjadi kata kunci mungkin pagi ini tentang fleksibilitas tadi itu lagi ya yang saya sampaikan dalam konteks mingle begitu. Jadi kombinasi antara kegiatan yang bagaimana sebetulnya rumah dan studio kami itu juga bukan hanya untuk kegiatan yang sifatnya private, tapi pada saat tertentu tempat kami dibuka untuk publik dengan berbagai kegiatan, aktivitas, komunitas seperti yang kita bisa lihat di slide ini. Next. Ini studio saya, Labo, di mana kami juga sebetulnya membuat sebuah pola ruang begitu ya, konfigurasi ruang yang sangat cair begitu ya. Kami prinsipal sehari-hari juga bisa berdiskusi dengan tim kami atau bahkan mungkin mahasiswa intensif yang selalu kami ajak diskusi tiap harinya dan tidak memiliki sekat yang cukup rigid gitu, dan kami terbuka untuk kapanpun bisa berdiskusi dengan semua tim. Next. Ini peristiwanya ketika terjadi event-event reguler begitu di tempat kami. Next. Dan ini sebetulnya hal yang lain ketika rumah kami juga sebetulnya terdiri dari beberapa keluarga juga yang tinggal begitu ya. Kami ada 4 keluarga tinggal bersama di tempat kami. Next. Dan bagaimana konektivitas ini sebetulnya adalah 3 rumah gitu ya, 3 keluarga yang tersambung satu dengan lainnya dengan konektivitas dapur, ruang makannya yang bisa terhubung satu dengan yang lain. Next. Dan ini peristiwa ketika kami bisa berkumpul bersama kami memiliki ruang bersama begitu ya, dan ruang diantaranya yang kami sering memakainya dengan bagaimana sebetulnya 4 keluarga yang tinggal di tempat ini pun bisa berkomunikasi dan memiliki ruang-ruang bersama. Next. Next lagi. Ya, berikut. Jadi ini adalah juga fungsi yang berbeda di tempat tinggal kami. Kami memiliki, kita sebut sebagai mungkin mudahnya guest house begitu ya, yang dibuka untuk publik dan publik bisa menikmati tempat ini dengan terkoneksi. Kita sebut sebagai Marawa House ya di tempat kami, dan ini bisa juga dinikmati oleh publik jika sebagai tempat menginap ya kalau ada kunjungan ke Bandung dan sebagainya. Next slide. Tapi yang menarik adalah tempat ini yang saya sebut sebagai Marawa House tadi, pada saat tertentu itu juga bisa digunakan untuk kegiatan pameran seperti ini. Jadi ini mingle activity atau kombinasi aktivitas yang terjadi dalam satu ruang itu bisa cukup fleksibel, di mana kalau kita lihat yang sebelah kanan itu ada yang digantungkan ada semacam frame gitu ya untuk pameran itu. Bagian dindingnya itu adalah sebetulnya adalah tempat tidur yang bisa di folded gitu ya, dilipat begitu.
sehingga ruang ini menjadi menjelma menjadi gari tertentu. Saat-saat yang biasanya ini digunakan untuk guest house, tapi pada saat tertentu tempat ini juga bisa digunakan sebagai ruang pamer. Next. Dan ini juga event dalam skala kota itu juga bisa juga terjadi di tempat kami ya, tinggal yang kami sebut sebagai, saya tadi lupa mengenalkan bahwa tempat ini adalah Labo de Mori, kantor dari Labo begitu, di mana ini bagian atasnya pun ini adalah sebenarnya garasi kendaraan gitu, tapi pada saat tertentu juga kami bisa rancang untuk menjadi sebuah kegiatan publik, event kota semacam yang kita bisa lihat di image ini sebagai pembukaan dari Bandung Design Biennale di tahun 2019. Next. Ini beberapa eksperimen yang mungkin tadi kalau kita awali dari kantor kami, studio kami, Labo de Mori, pada perjalanannya seperti yang kata kunci yang tadi saya sebutkan tentang bagaimana ruang-ruang yang mungkin fleksibel, bagaimana konektivitas antara dalam dan luar, gitu ya, dan kontinuitas antara ruang dalam dan ruang luar itu terjadi. Kami praktekkan di beberapa karya kami. Ini adalah kantor Pitu Baba kompetisinya. Next. Di mana kami merancang bagaimana sebetulnya kultur bekerja saat ini itu juga terutama kalau kita bisa lihat ya pasca pandemi ya, tentunya bagaimana sebetulnya kultur bekerja itu pun orientasinya adalah orientasi yang sifatnya produktif, dan bagaimana fleksibilitas di dalam bekerja itu terjadi tidak hanya di kantor-kantor swasta gitu ya, bahkan kantor pemerintah pun banyak meminta kami untuk merancang bagaimana pola konfigurasi ruang yang lebih ya dalam istilah sekarang itu kekinian gitu ya, dan itu terjadi di beberapa karya kami. Next. Jadi bekerja bisa tidak harus memiliki tempat bekerja yang selalu sama tiap harinya, tapi ada alternatif, berbagai alternatif yang kita bisa rancang begitu, ruang bersama, ruang meeting bersama, atau memilih dengan postur bekerja yang berbeda-beda gitu, sehingga keseharian kita bisa memilih atau berdasarkan kebutuhannya, dan berdasarkan sebetulnya bahkan mungkin mood-nya juga begitu bisa terjadi di kantor pemerintah gitu Bapak ini. Next. Ruang-ruang rapat tidak harus formal, tapi bisa juga ada pilihan-pilihan semacam nongkrong di coffee shop itu yang kasual gitu, tapi intinya adalah sebenarnya yang saya sebut sebagai produktivitas itu bisa terjadi dengan berbagai kemungkinan rancangan ruang yang bisa kita sampaikan melalui berbagai desain kita. Next. Bahkan juga mungkin meeting juga bisa ada di serambi, di teras, begitu ya. Next. Next lagi. Dan bahkan mungkin bisa sampai next lagi ya. Beberapa meeting room itu kita tidak simpan di dalam, tetapi juga bisa ada di taman. Next. Oke, ya, berikutnya lagi. Jadi ini adalah beberapa sebetulnya alternatif gitu untuk kegiatan bekerja atau meeting di luar ruang ya yang kami rancang. Next. Ini fleksibilitas di dalam penggunaan ruang, satu ruang yang sama tapi bisa digunakan untuk meeting besar. Next. Tapi pada saat tertentu meja dan kursi bisa folded, dan kita bisa mendapatkan ruang yang terbuka untuk kegiatan sifatnya misalnya untuk kegiatan budaya dan sebagainya. Next. Ini bagian dari sirkulasi luarnya pun begitu, keseharian memang untuk sirkulasi untuk orang berkantor, beraktivitas, tapi bisa juga mingle dengan berbagai aktivitas seperti festival farm market seperti ini. Next. Di bagian depannya pun halamannya juga bisa untuk kegiatan berkebun dan sebagainya. Next. Nah, tumpang tindih tentang
aktivitas itu bisa terjadi yang mungkin seringnya juga Labo mencoba untuk bereksperimen dalam apa namanya yang saya sebut sebagai program ruang tadi. Ini kasus